dengan istilah IKIP dulu kan, kampus IKIP gitu. Nah, di kami ini program studi yang di tengah-tengah rangkaian gerbong program studi science dan education gitu. Sementara kami vokasi, jadi bisa dibilang kami sedikit minor gitu Pak di UNJ ini begitu ya. Tapi itu tidak mengecilkan kami, walaupun kami minor, kami memiliki sebuah harapan, sebuah keinginan bahwa program studi ini harus tetap maju begitu Pak Mangun. Dan kami punya target bahwa program studi ini menjadi besar. Kita di program studi pariwisata ini melakukan fokus group discussion karena pada prinsipnya begini Pak, kami ingin menyusun sebuah kurikulum. Jadi kurikulum kami ini terakhir kami lakukan revisi itu di tahun 2017. Okay. Dan kami coba untuk melakukan revisi kembali. Jadi memang programnya adalah 3 tahun sekali kami harus merevisi, harusnya 2020 tapi karena COVID baru bisa sekarang. 3 tahun sekali itu karena kita berasumsi bahwa kurikulum yang kami buat harus based on industri. Jadi berdasarkan kebutuhan industri. Ini yang kami ingin lakukan supaya lulusan kami itu lulus dan memiliki masa tunggu tidak hanya 0 tahun. 0 tahun itu maksudnya begitu lulus langsung diterima kerja. Ya. Tapi saya pengen bikin lulusan kami adalah minus 3 tahun. Artinya ketika mereka melakukan pemagangan, mereka sudah diterima oleh industri, gitu ya. Begitu mereka lulus, mereka menjadi karyawan permanen. Gitu. Ya. Jadi kami berharap sebelum wisuda itu mereka sudah kerja semua. Gitu. Ya. Dan kami di UNJ Pak, alhamdulillah walaupun masih 1 bulan lah masa tunggunya. Jadi lulus, wisuda, 1 bulan kemudian baru pada kerja semua. Itu sudah dianggap baik di UNJ Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau bikin minus 3 atau minus 4 bulan atau minus 1 bulan lah paling telatnya dia sudah diterima kerja di industri. Nah oleh karena itu kami mencoba ingin merancang di tahun ini kurikulum berbasis industri. Dan ini yang memang diamanatkan oleh Dirjen Vokasi. Ini dirjennya baru nih Pak, vokasi. Ya. Alhamdulillah kita udah diperhatiin nih di perguruan tinggi. Nah, jadi kami ingin berbasis industri. Tapi tidak hanya itu, kami juga mencoba mengklopkan berbasis industri, kebutuhan industri seperti apa, SKKNI yang berlaku di Indonesia seperti apa, dan juga kami ingin mengacu pada kurikulum ASEAN Tourism. Jadi ACT ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, itu dan juga CSTP dan juga kita mengacu pada ASEAN Common Kompetensi Standarnya di ASEAN. Nah, inilah CSTP. Iya, CSTP. ASEAN Common. Jadi kita mau coba menyatukan itu, Pak, supaya kita kurikulum ini bisa benar-benar bisa membentuk itu. Baik, Pak Mangun, itu tujuan kami, gitu ya. Kami butuh sekali masukan dari Bapak. Kira-kira ini seperti apa ya nantinya ya, gitu. Kira-kira harus bagaimana, gitu dan seterusnya. Tapi sebelum saya meminta masukan dari Bapak, mungkin saya sedikit perkenalkan program studi kita, apa aja isinya, begitu ya Pak ya. Nah ini saya sharing sedikit. Terlihat Pak Mangun dan teman-teman? Ada Pak. Ada ya. Program studi kita itu namanya program studi perjalanan wisata, Pak. Jadi dulu namanya UJP, Usaha Jasa Pariwisata. Tapi pada tahun 2017 ada nomenklatur dari Menteri bahwa untuk level D3 tidak boleh usaha jasa pariwisata. Namanya harus menjadi perjalanan wisata. Jadi untuk level D3 itu. Level D4-nya adalah usaha perjalanan wisata atau UPW. Nah sekarang itu pemerintah meminta bahwa D3 ini harus upgrade ke D4 karena SMK saat ini sudah melakukan program 4 tahun, SMK 4 tahun. 4 tahun dan 4 tahun setengah, sehingga lulusan SMK itu dianggap sebagai lulusan D1 atau D2. Nah, disarankanlah oleh pemerintah Dirjen Vokasi untuk mengupgrade D3 menjadi D4. Kalau dari prodi perjalanan wisata berubah upgrade-nya ke D4 menjadi UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Ini adalah visi dan misi prodi kami, Pak. Jadi program studi perjalanan wisata menghasilkan SDM, pariwisata berwawasan nasional, global, profesional, dan kompetitif. Jadi ada 4 keyword, ya, berwawasan nasional, global, profesional, dan kompetitif. Ini yang menjadi visi kami. Dan ini adalah misinya, ya kalau visi misi memang standar harus mengikuti
normatif UNJ Pak. Jadi beginilah jadinya gitu. Mohon dimaklumi. Tapi paling tidak ada 3 aspek utama ya dari pendidikan, pengabdian dan pengajaran, penelitian, sorry, penelitian, pengabdian, pengajaran. Pak Mangun, ini adalah rencana kita Pak Mangun. Makanya kami butuh masukan dari Pak Mangun. Ini adalah roadmap kita. Roadmap peta jalan prodi kami yang coba kami susun dari 2020 target 2022 sampai 2025. Kami saat ini akreditasi kami adalah A. Kemungkinan 2022 kami coba mereakreditasi lagi untuk menjadi unggul dan berstandar ASEAN. Nah, itulah makanya kami ingin merubah kurikulum karena salah satu komponen dalam pembelajaran itu untuk mengacu pada standar internasional, maka kami mengacu ke ASEAN, Pak. Ya. Nah, terus yang kedua, tahun 2024 target kami adalah kami mau mengambil akreditasi internasional, Pak, yang namanya TEDQUAL, Tourism Educational Quality dari UNWTO. Ya. Nah, ini tentunya komponen yang dinilai terbesar adalah kurikulum. Gitu. Kurikulum salah satu komponen yang akan dinilai dalam akreditasi internasional TEDQUAL. Nah, di tahun 2025 kami punya target adalah mendirikan 3 program studi. Jadi ada D4 UPW, Usaha Perjalanan Wisata, S1 nanti Pendidikan Pariwisata karena ini kita mau buat untuk guru-guru SMK yang jadi selama ini mungkin guru-guru SMK pariwisata itu masih kita anggap masih kurang karena masih ada dari guru sosiologi, guru ekonomi, ngajar tiketing. Ini kita hasil temuan riset sih Pak. Gitu. Jadi masih ada kendala di situ. Terus yang satu lagi adalah kami ingin membuat S1 atau D4 pariwisata tapi konsentrasinya di manajemen destinasi. Dan harapan kami punya Fakultas Ilmu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2026 Pak. Ending target besar kami. Yang mudah-mudahan nanti kalau ini berhasil, Amin. Kita bisa bergabung, bisa mengembangkan ini semua gitu. Amin Pak. Nah ini target kami Pak. Tapi sama Pak, S1 saya sosiologi juga. Oh gitu. Bang, saya sejarah Bang, sama Bang. Kita ini nyemplung semua. Aduh, tapi itulah memang dunia pariwisata ya Pak. Iya. Gitu, Pak Mangun. Nah, terus ini kemarin kami menerjemahkan Pak bahwa di program studi PW perjalanan wisata itu kami memetakan ada 5 profil lulusan yang akan kita targetkan atau kita jadikan acuan gitu untuk lulusan kita lah nanti ke depan seperti apa. Yang pertama kami ingin lulusan kami itu menjadi travel consultant. Yang menjadi tren ya travel consultant saat ini kan. Travel consultant. Terus yang kedua travel operator, jadi ada ticketing, ada tour guide. Ya, mungkin nanti kalau ada kesalahan nama atau istilah mohon dikoreksi Pak Mangun. Ini ada travel operator, ini ada ticketing dan tour guiding. Yang ketiga ada tour and travel entrepreneur. Jadi kami ingin mencoba membangun kewirausahaan lah jiwa-jiwa kewirausahaan di bidang tour and travel. Terus ada yang keempat adalah event management. Ya, jadi ini lebih kepada PEO sebenarnya Pak, bukan PCO, PEO. Memang sedikit agak keluar dari jalur kalau yang ini karena di nomenklatur yang baru 2017 itu ada D3 MICE, ada D3 perjalanan wisata. Tapi kadang-kadang banyak IO, PEO atau PCO yang meminta mahasiswa kami untuk magang di tempatnya Pak. Kayak Diandra dan sebagainya, dan akhirnya mereka diterima di sana. Jadi saya berpikir, oh ternyata mungkin ada sedikit irisan. Nah ini saya juga butuh pencerahan dari Pak Mangun terkait dengan itu, terkait dengan yang poin 4 ini. Yang kelima adalah travel writer. Inilah yang mungkin jarang sekali atau masih belum terkenal ya, masih asing travel writer ini. Ini menjadi sebuah profesi baru mungkin ke depannya Pak. Penulis tentang perjalanan dan sebagainya gitu ya. Influencer mungkin nanti ke depannya arahnya ke sana terkait dengan pariwisata. Nah ini profil lulusan kita yang akan kita buat. Ini adalah akreditasi kita. Alhamdulillah Pak kita nilainya A Pak. Ya, sama dengan UI saat ini. Dan ini adalah dosennya Pak. Dosen aslinya cuma sedikit. Ini yang lainnya dosen undangan semua nih Pak. Gitu. Jadi saya terus ada adminnya, terus ada kepala labnya tadi Pak Zainal,
Terus ada Bu Herianti Utami, hari ini hadir juga beliau, Bu Herianti. Terus ada Pak Krisnamurti, cuma hari ini Pak Krisnamurti tidak bisa hadir karena beliau sedang kuliah S3 di apa namanya di Skotlandia, gitu ya. Oh, mantap. Terus ada Bu Reska, nah ini beliau juga sudah hadir. Ada Bu Lala, ada Bu Revi juga. Ini kita ada tentara kolonel Pak, gitu ya. Ya. Karena memang untuk khusus mengajarkan P3K dan wisata bahari diving. Jadi Oke. kita ada program diving di sini. Terus ada Pak Obed Riza Ahmad, ini dia tiketing, beliau praktisi. Terus ada Pak Dede juga praktisi, ada Bu Kiki. Ini Bu Kiki ini beliau adalah bahasa Mandarin, dosen bahasa Mandarin. Jadi kita memang bahasa mengambil dua Pak, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tadinya bahasa Sunda, Pak Zainal dosennya, tapi Pak Zainal nggak mau Pak. Terus ada Pak Budiaman, ada Pak Abrar, dan ada Isa Goji. Jadi ini dosen kami Pak. Pak Mangun, ini adalah mata kuliah yang ada di program studi kami. Mungkin agak kecil ya, kurang jelas. Agak kecilan sih Pak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah ini yang perlu saya minta masukan dari Pak Mangun. Jadi kira-kira saya butuh deskripsi kira-kira kalau tour guide atau tour operator atau ticketing atau tour leader, dia harus punya spesifikasi ini Pak Rahmat. Kalian ini untuk sekarang dibutuhkan ini misalnya. Terus kira-kira nanti kita akan petakan ini nanti masuk mata kuliah mana, kalian ini gitu. Skill, knowledge, attitude-nya kemana ini larinya, nanti kita yang akan coba membuat memetakan itunya. Nah, tapi informasi dari Pemangun tentunya. Nah ini mata kuliahnya Pak. Jadi ada mata kuliah umum. Ya, mata kuliah umum ini mata kuliah yang sifatnya umum lah, bahasa Indonesia, Pancasila gitu. Nah, ini yang lucunya di kami, karena kami ini adalah program studi pariwisata, tapi berada di Fakultas Ilmu Sosial nih Pak Mangun. Nah, jadi lucunya begitu, kita berada di Fakultas Ilmu Sosial. Kalau UI kan sudah terlokalisir menjadi sudah menjadi sekolah vokasi atau departemen vokasi gitu ya. Kalau di kita mencar nih Pak, untuk vokasi D3 tata rias, tata busana, tata boga dan sebagainya itu ada di nih. Kita di Fakultas Sosial. Sehingga ada yang namanya mata kuliah wajib Pak. Nah ini ada dasar ilmu sosial. Ini mata kuliah yang kita ilangin, dimarahin gitu ya. Kita masuknya kemana begitu. Nah ini yang bingung. Ini ada mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial, ini mata kuliah wajib dari fakultas yang nggak boleh dihilangkan. Jadi ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah umum. Nah ada mata kuliah keahlian. Di sini seperti ada wisata museum, ada perencanaan operasional perjalanan wisata 1. Ini kita bagi 2 perencanaan operasional perjalanan wisata. Ada 1 dan 2, 1 untuk domestik, 1 lagi untuk yang kedua untuk internasional. Terus ada pemanduan wisata, di sini ada pemanduan wisata budaya, ada wisata pendidikan, ini juga menjadi ciri khas universitas Pak. Gitu. Ada mata kuliah menjadi ciri khas universitas. Nah ini mata kuliahnya ada P3K dan SAR, ada geografi pariwisata, ada reservasi dan tiketing. Reservasi dan tiketing juga kita buat 1 dan 2, walaupun ada beberapa kampus mengatakan udah nggak perlu nih mata kuliah reservasi dan tiketing gitu. Tapi kami coba untuk merekonfirmasi dengan industri masih butuh nggak gitu. Tapi setahu kami ternyata memang kayaknya masih butuh, walaupun image OTA online travel agent itu tinggi sekali gitu kan, tapi kan tetap saja membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli-ahli di bidang tiketing. Terus ada dokumen perjalanan. Nah, kita di sini juga bikin namanya geografi kebencanaan atau mitigasi bencana gitu. Ini kita buat. Ada wisata bahari, ada manajemen angkutan wisata dan seterusnya. Nah, ini mata kuliah yang kita ambil. Nah, di sini kita juga ada meeting insentif itu dan jasa syariah, Pak. Nah, di praktek kerja lapangan itu kami memang adakan di akhir semester, di akhir semester berapa ya Pak? 5 sampai 6, maaf, masuk ke level itu. Nah, terus mereka melakukan praktek Pak PKL di industri. Mereka bekerja di industri, tentunya di industri travel agent dan PIO dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu Pak Mangun yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Zainal.
Ya, terima kasih Pak Rahmat atas paparannya gitu ya. Selayang pandang walaupun sekilas gitu ya. Memang dirasa 1,5 jam bersama Pak Mangun kurang cukup gitu ya. Tapi karena keterbatasan Nah waktu, juga ini sehari waktu udah pagi jalan ya Pak. terus nih Pak. Ya, jadi ya itulah maksudnya dari program kita ini Pak Mangun yang sudah dipaparkan oleh Pak Kaprodi. Jadi mungkin silakan dari Pak Mangun punya hal-hal yang sifatnya baru mungkin untuk kita bisa menjadi masukan ke depannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan Pak Jainal dan para ibu-ibu yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena namanya kecil-kecil. Saya nggak kelihatannya. Oke. Jadi begini Pak Rahmat, sebenarnya di dalam kepariwisataan itu ada beberapa jenjang yang kita tidak pernah sadari, Pak. Ya. Yang pertama itu seseorang baiknya dia kita berpikir cara nalar dulu ya, Pak. Sebagai seorang tamu wisata. Kenapa dia bekerja sebagai seorang tamu wisata? Pada saat dia bekerja sebagai seorang tamu wisata, dia akan mulai melihat lokasi-lokasi wisata, sarana prasarana, kemudian apa yang ada di lingkungan tersebut. Nah, setelah dia bisa itu, dia akan tahu yang namanya 3E, Pak. Atraksinya, amenities-nya yang ada di sana. Ya. Nah, setelah ini dia punya, kemudian dia menjadi seorang travel consultant, Pak. Di mana pada saat itu kalau kamu membanding-bandingkan harga, dia bisa menjawab bahwasannya kita menjual di mana kalau kita bikin 5 program dalam satu hari atau 7 program dalam satu hari, kita bukannya nggak mampu, Pak. Tapi ternyata pada saat ini semua travel agent itu menjual program itu satu hari bisa 5 sampai 7 objek. Apakah menurut Bapak dengan objek seperti itu bisa nyaman, Pak, di hati para wisatawannya? Tentu tidak, karena kita harus perhitungkan kemacetan. Kalau kita berangkat pukul 8, pukul 7 sudah gelap, atau pukul 6 kita sudah mulai masuk restoran, at least mereka cuma berjalan kira-kira sekitar 10 jam. 10 jam kalau 7 objek wisata, per objek wisata itu kita kali untuk nyaman kurang lebih sekitar 45 menit, at least 1 jam mereka baru kumpul, Pak. 7 jam di objek. Dengan perjalanan kemacetan segala macam, apakah itu akan membawa kenyamanan? Akhirnya pasti akan terpres objek wisatanya. Akhirnya kamu membuang uang itu, kalau boleh saya bilang, percuma. Kenapa percuma? Karena mereka hanya tahu datang foto, tinggal. Datang foto, tinggal pergi. Mereka tidak dapat menikmati apa yang sebenarnya disediakan oleh objek wisata tersebut. Atraksinya mereka nggak dapat, terus keindahannya juga nggak dapat tidak dalam itu. Itu yang pertama. Jadi pertama jadi pemandu, kedua dia lari menjadi tour consultant, dia bisa mengetahui dengan lebih banyak. Setelah menjadi tour consultant, dia naik ke jenjang, Pak, menjadi seorang tour operator. Jadi ilmunya ini dibawa, Pak, dari pemandu dia bawa menjadi tour consultant, dia bawa menjadi tour operation. Di mana tour operation ini dia sudah mulai berhubungan dengan agen-agen di luar negeri. Kalau turunnya ke luar negeri. Atau agen-agen di daerah. Seperti misalnya dari Jakarta ke Ambon, Jakarta ke Papua, Jakarta ke Labuan Bajo, dia mulai berhubungan. Dan di situ dengan ilmu yang dari kepemanduan tadi, dia sudah mulai belajar untuk melihat apakah benar yang dikasih agen ini masuk akal. Sejogjanya begitu ya Pak ya, yang diinginkan ya. Ya. Nah, kemudian dia naik lagi satu tingkat, yaitu tour planning, Pak. Di mana dia sudah mulai merencanakan. Jadi yang satu operate, kemudian dia mulai membuat planning. Rencana-rencana perjalanan, dia mengatur dari jamnya sampai semuanya diatur demikian rupa, sehingga perjalanan ini menjadi enak. Dan terakhir, di atas ini dieksekusi oleh tour director. Yang selama ini kita kenal dengan nama tour leader. Kenapa? Kalau konotasi tour leader, berarti dia hanya memimpin perjalanan, Pak. Tetapi pada saat dia memimpin, dia harus mengeksekusi
Karena nggak mungkin begitu dia apa-apa dikit dia telepon kantor. Kalau ada signal, kalau nggak sinyal. Berarti kan dia harus memutuskan, Pak. Nah, barulah di sini dia menjadi seorang tour director atau tour manager. Nah, jenjang-jenjang ini nomor satu yang sebenarnya ya Bapak sudah tahu ya di posisi mana akan diajarkannya berarti kan ya Pak ya. Ya. Terus kemudian teknologi semakin berkembang. Artinya dengan berkembangnya teknologi, kita pun tidak boleh menduakan yang namanya handphone, tidak boleh menduakan yang namanya tablet. Ini merupakan nyawa dimanapun dia bisa bekerja dan berhubungan. Termasuk untuk branding, Pak. Nanti larinya ke branding. Nah, kemudian tadi Bapak menanyakan sebentar. Oke, saya kembali Pak. Satu, kemarin pada saat saya membawakan sebuah makalah di sini, saya ditanya, apakah Sabta Pesona itu masih relevan? Mungkin boleh dijawab, Pak. Masih, Pak. Masih. Kenapa, Pak? Ya, masih relevan dalam pariwisata, Pak. Karena memang pariwisata kan ada human touch-nya. Ya, hanya Itu ya. Jadi, sebenarnya itu bukannya hanya untuk pariwisata, Pak, Sabta Pesona ini. Karena rasa aman, tertib, ini semua kita dapatkan sebenarnya dari K3. Ya, K3 itu kan rasa aman ya, Pak. Terhindar dari kebahayaan. Nah, berarti kita mulai dari pelajaran itu dengan mulai mengidentifikasi, Pak. Jadi apakah objek ini pantas? Nah, ini satu pelajaran dasar untuk mengidentifikasi, baik itu di objek-objek maupun di perjalanan. Contohnya Bapak ke Bandung pada hari Minggu dan di hari Selasa. Apakah distribution of time-nya sama, Pak? Kan tidak. Nah, di sini seseorang tour operation atau tour planner, dia sudah bisa membuat. Kemudian, kalau tamunya komplain, masa ke Bandung aja objek cuma satu? Di hari Minggu, rugi dong saya. Ada tamu akan mengatakan seperti itu. Dan kejadian terakhir kemarin sebelum ada COVID, Pak ya, kita ke Bandung itu berangkat jam 5 pagi, sampai di Ciater itu sudah jam 6 sore, Pak. Karena macet. Terus sekarang kalau kan biro harus tetap menjual, Pak. Nah. Jadi di sini kesalahannya di mana? Apakah yang salah pemandunya yang mengeksekusi, atau yang salah ada drivernya yang salah milih jalan, atau kesalahan tour konsultannya yang mengikuti keinginan tamu, satu hari itu ada beberapa program, atau karena bironya ini hanya menjual supaya bisa mendapatkan keuntungan, tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain. Ini masukan-masukan aja ya Pak ya, ya. Yang sering saya juga sering temukan di jalanan gitu loh Pak, karena sebagai pemandu. Jadi kalau dibilang seperti itu sebenarnya itulah fungsi daripada seorang tour planner, dia harus bisa menghitungkan tamu ini datangnya kapan, termasuk tour operation pada saat terima bookingan. Jadi sebenarnya semua terkoneksi Pak. Terus kalau mana lebih dulu, ya menurut saya levelnya tadi, jenjangnya gitu. Nah pada saat dia berjalan seperti itu, disinilah seorang tour konsultan bilang, Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu pergi di hari Minggu. Kita nggak bisa memastikan perjalanan di hari Minggu kalau ke Kota Bandung. Itu yang pertama. Kedua, pada saat ini apakah ekspektasi kamu pernah diperhatikan dari tour consultant atau tour planner atau seorang staff konter? Mereka hanya menjual brosur loh Pak. Brosur dibuat, dijual, yang penting kamu masuk. Tapi apa keinginan kamu pada saat dia ke Bandung? Tidak pernah kita perhatikan, walaupun harganya murah. Yang penting paket saya jalan. Nah, dengan kalau yang penting paket saya jalan,
akhirnya di situ terjadi yang namanya robot system, Pak. Kita sudah tidak memperhatikan sisi manusianya. Kita sudah tidak pernah memperhatikan sisi wisatawan. Yang kita perhatikan bagaimana kita mencetak uang atau profit. Dan yang terjadi, Bapak tahu apa? Many komplain masuk. Dan kalau kita boleh, Bapak punya murid-murid di luaran, boleh ditanya, Pak. Tur VVIP sama tur reguler yang murah, pasti tur reguler lebih banyak komplain dibandingkan tur VVIP. Jawabannya adalah pasti. Karena VVIP yang kita datangi tempatnya yang bagus-bagus, reguler enggak. Bukan itu jawabannya, Pak. Itu alasan. Tetapi kalau tur VVIP, kita tanya, Bapak mau kemana? Bapak mau makan apa? Request-nya apa? Orang reguler kan enggak, Pak. Sama juga gue beli barang apa aja terserah gitu loh, bahasa kasarnya. Yang penting ini, lo mau beli syukur, nggak beli udah. Nah, disinilah sebenarnya kita mulai menghidupkan kembali apa itu sebenarnya wisatawan. Kenapa tadi saya tanya masalah sabda pesona? Karena itu adalah rohnya di dalam kehidupan sebenarnya, bukan dalam pariwisata saja, tapi dalam kehidupan. Dan banyak sekali pada saat ini penggiat-penggiat wisata sudah meninggalkan itu, Pak. Kalau saya boleh jujur. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka lebih saya ambil contoh ya, Pak ya. Hari ini saya lagi membawakan masalah wisata air, Pak. Yang namanya tubing. Bapak tahu tubing kan ya? Pakai ban dalam. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dengan tubing, Pak? Baru aja terjadi 12 orang di Malang, Pak. Belum ada setahun. Terus kemarin, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu rekan saya sendiri 3 orang meninggal di Jawa Tengah. Di Magelang. Kenapa? Karena mereka pakai ban dalam, begitu kena air, diduduki, itu kan licin, Pak. Tambah masuk ke dalam. Begitu kena banjir bandang, dia terbalik. Dan karena si tamunya ini pakai life jacket, dia nggak bisa masuk ke air, Pak. Ini pasti ngambang. Sehingga dari sini life jacket mendorong dia ke atas, sedang si bannya ini sendiri mendorong dia di bawah. Yang terjadi apa, Pak? Mati. Karena mereka hanya mencari faktor yang namanya faktor uang. Bukan faktor keamanan. Faktor risiko tidak diperhatikan. Kenapa saya bilang begitu? Contoh paling nyata di depan Bapak ada perapatan, sekolahan. Itu lampu merah, jalan besar, masih aja Pak warna merah dia nyebrang. Motor-motor. Mereka sudah tidak memperhatikan faktor risiko. Nah ini Pak dasar yang harus kita kerjakan dari bawah sekarang. Bagaimana mereka mengidentifikasi faktor risiko, memperkecil faktor risiko, sehingga mereka ada berkelanjutannya ke depan. Terus tadi Bapak menanyakan masalah hilang ya Pak, saya udah nyatet. Bentar Pak, saya cari lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan banyak sekali yang tidak tersentuh pada saat ini, Pak. Nah, kemudian kalau tadi Bapak tanya, saya ingin bertanya ke Bapak. Lulusan Bapak setelah lulus 3 bulan ke 1 bulan dapat kerja, Pak, betul? Apakah di bidang yang sama, Pak, dari keseluruhan? Ya, itu masalahnya, Pak. Jadi kalau kami average, ada 50% yang relevan di bidangnya, yang sisanya mungkin lebih ke public services. Yes. Jadi bagaimana Bapak merubah teknik pengajaran, ini yang paling penting, Pak. Ya, betul. Yaitu dari sejak semester 1, mereka sudah dimulai untuk berlatih mandiri. Bapak ingin mencetak seorang pekerja apa mencetak seorang pengusaha? Sekolah Bapak. Beberapa pengusaha. Yes, itu saya setuju banget, Bu. Paling tidak mereka sudah berani bergerak.
Jadi pada saat mereka bekerja di semester 1, mereka sudah mulai, Pak, dikasih tugas. Mereka mengerjakan tugas-tugas ini. Tugas apa? Seperti misalnya MICE. Ya, poin 4 tadi ya Pak ya, yang Bapak bilang event tadi. Mereka bikin yang namanya meeting. Yang mana kalau insentif itu kan dengan perjalanan. Nah, meeting dulu lah Pak. Meeting, terus kemudian mengerjakan apa-apa, terus kemudian ada konsorsium lagi. Ada seminar atau apa. Silakan Pak, mereka suruh teamwork bikin. Di setiap semester kasih 2 pelajaran Pak. Maksudnya ada 2 hal yang harus dikerjakan. Pertanyaan saya, kalau anak murid Bapak di dalam setiap semester punya 2 portofolio dan 2 hal yang dia kerjakan, setelah 6 semester, Pak, karena dia 3 tahun, dia pasti mau bekerja atau mau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Buat sendiri, Pak. Project jadinya ya, per semester Jadinya itu. project, Pak. Iya. Iya, iya. Dan setelah mereka buat sendiri, di sini Pak, mengidentifikasi K3 mesti kita mulai dari awal. Kenapa? Supaya pada saat mereka nanti bersaing di pasar, mereka bisa menjaga yang namanya kualitas. Memperhatikan faktor safety. Dan ini adalah isu-isu yang dibawa dari orang-orang Eropa, orang-orang Amerika ke Indonesia. Indonesia tuh nggak safe. Indonesia tuh nggak hygiene. Sehingga dengan momentum COVID ini, kementerian kita bikin namanya CHSE. Clean, hygiene. Pertanyaan saya, dia bilang clean, dia bilang hygiene, apakah warung-warung itu lepas dari laler, Pak? Apakah warung-warung itu lepas dari kucing, Pak? Yang paling terenyuh, Pak, miris, Pak. Waktu kemarin saya makan di emang warung warteg sih, Pak. Saya makan, tikus ikut makan dari depan, Pak. Di atas, di tempat dia dagang itu loh. Nah, menurut Bapak bagaimana? Nah, ini yang sebenarnya harus kita mulai robah, Pak, mindset-nya. Jadi kalau memang Bapak ingin merubah, yuk Pak kita robah dari bawah. Semester 1 kita mulai identifikasi K3-nya. Terus kemudian mereka mulai dimasukkan dengan, ya pokoknya K3 itu adalah aman. Ya rasa aman, kesehatan ya, terus keselamatan kerja. Dalam arti pada saat dia tugas ke daerah atau tugas menjadi tour guide pun, dia sudah bisa mengidentifikasi. Maaf, tempat Anda ini harus dibikinkan tangga, karena ini kalau hujan licin. Maaf, tempat Anda harus dibikin tutupan atau shelter, karena pohon ini itu sering jatuh rantingnya, kalau kena orang luka. Faktor itu di luar negeri diperhatikan, Pak. Di Indonesia dicuekin. Dia anggap namanya ketiban ranting pohon biasa. Kalau ini menjadi sebuah kebiasaan dan terus berlangsung, kapan kita mau kembali ke era tahun 89 sampai tahun 97, Pak? Di mana kejayaan pariwisata, tamu-tamu Eropa masuk, tamu-tamu Amerika masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pada saat mereka membuat program, itu judulnya tidak menarik, tidak menjual. Kenapa saya bilang nggak menjual? Nah ini satu mata kuliah lagi Pak untuk membuat judul. Ya, karena apa nggak menjualnya nih? Jawa Bali Overland. Terlalu generik ya Pak? Coba kalau dia bilang Jawa Bali itu perjalanan panjang. Terus, nah satu contoh Pak, saya minta 1 hari Jakarta one day tour. Ditulis Jakarta Heritage. Oke. Dia bawa tamunya ke Tanah Abang, Mangga 2 sama ke Monas. Kenapa Mangga 2? Dia bilang bisa beli satuan. Kenapa Tanah Abang itu yang paling populer untuk belanja? Hanya Monas yang bisa dia masukin. Menurut Bapak, apakah itu sesuai judul dengan isi? Kenapa, Bu? Tidak, unsur heritage-nya belum dapat, ya nggak sih, Pak? Betul. Karena antara judul dengan isinya nggak sama.
Tapi karena kita kopas, Pak, pada saat bikin brosur, seenak aja kita bikin. Betul ya? Iya, 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 iya. Ini kejadian kan ya? Mudah-mudahan nggak terjadi di UNJ ya. Jadi itu. Kalau emang kita jual Jakarta Heritage, berarti kan kemana? Pagi dia ke Sunda Kelapa, kemudian dia walking tour sampai ke Kota Tua. Dari Kota Tua kemudian dia makan di Cafe Batavia. Mungkin harganya mahal, memang mahal. Tapi menikmati, Pak. Nah setelah itu, mereka boleh mau dibawa shopping kemana terserah. Tapi jelas unsur heritage-nya ada, dan kita menikmati seperti itu. Dan dengan harga jangan dibikin bersaing murah meriah. Harga eksklusif. Tapi memang pelayanan yang kita berikan sama. Pada saat tamu datang, mengikuti Jakarta Heritage, di dalam pikiran mereka macam-macam, Pak. Ada yang ingin sejarah, ada yang ingin makanan tempo dulu, ada yang ingin berfoto Instagram. Bagaimana cara si pemandu mengeksekusi? Itu tugasnya pertama. Selama ini kita punya kuesioner hasilnya bagus, tapi kok kamu nggak balik ya? Iya kan? Kuesionernya bagus kok, sangat baik, sangat baik, sangat baik, excellent. Tapi tamunya pindah ke agen lain. Mana excellent-nya, Pak? Itu keunikan kayaknya customer Indonesia. Iya, dia mengatakan excellence, tapi sebenarnya nggak enak aja, entah pindah aja Pak, gampang gitu. Bukan Bu, itu karena apa yang kita jual itu tidak objektif. Jadi yang kita jual, bahkan pemandu, Bu, teman saya di HPI mengatakan, Bapak Ibu ini program perjalanannya ya, kita hanya ngikutin ini ya, nggak kemana-mana. Dan tugas saya selesai ya. Ini ngapain saya pakai pemandu, mendingan saya pakai Google. Lebih murah. Ini curhatan seorang pemandu nih. Jadi memang intinya pada saat kita mengerjakan itu, do it by your heart gitu loh. Kerjakanlah dengan hati, di mana kita mulai memperhatikan apa ekspektasi tamu. Bahkan mungkin kalau Bapak lihat yang namanya SKKNI pertama untuk pemandu pasti bekerja sama dengan kolega dan wisatawan. Nah, bagaimana bekerja sama dengan wisatawannya? Apakah kalau masuk toko souvenir dia ngutil? Kan enggak. Kalau bekerja sama dengan wisatawan adalah memperhatikan apa yang diinginkan si wisatawan, memenuhi kebutuhan si wisatawan. Kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dari si wisatawan, seperti dia ingin foto Instagram, dia ingin makanan-makanan lokal, dia kepingin yang namanya sejarah, dan dia bisa merange itu semua, baru pemandu itu betul-betul akan mendapatkan visioner yang baik. Teman saya Pak, Ibu Erina Lo di Malaysia, untuk menjalankan city tour 4 jam, walking tour ya Pak, dia terima bayaran hanya 1.000 ringgit Malaysia per sekali jalan. Kenapa dia bisa jual begitu mahal? Saya ngiri, Pak. Jujur saya ngiri. Karena saya hanya dibayar 100 US dollar, Pak. Dari Sunda Kelapa ke Kota Tua. Masih di bawah dia kan, Pak? Nah, disinilah kenapa. Karena itu. Jadi si tamu itu begitu mau jalan sudah tahu dia maunya apa. Si pemandu sudah bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh si tamu. Bisa dia bagi. Bagaimana menjelaskan. Nah, ini sebenarnya, Pak. Banyak sebenarnya kalau kita mau benahi apa yang menjadi keinginan para industri. Nah, itu pembenahan sebenarnya terhadap tubuh. Saya bilang ke saya karena sebagai tubuh asosiasi dari pramuwisata, Pak. Jadi biarkan saja asosiasi yang ada, biarkan begitu, tapi marilah kita cetak yang lebih baik untuk ke bawahnya ini. Terus kemudian tadi ada apa lagi sih? Aduh, Pak Rahmat nggak Pak Rahmat? Poin-poin tadi yang dibawakan. Filenya di-share udah ya? Oh udah. Apanya Bu? Enggak, tadi yang file Pak Rahmat tadi lupa. Udah filenya udah.
Tapi kebetulan karena saya di jalan nggak bawa catatan. Tadi saya keluarin bolpen, kertasnya nggak ada. Saya ngoceh, udah diam-diam lagi aja. Saya catat di handphone, tiba-tiba WA masuk. Nggak ketemu. Nah, Bapak tahu, ini adalah kesalahan apa? Ini ada kesalahan tidak tertib manajemen. Coba kalau saya rapi manajemen, saya selalu siap. Jangan bilang orang Indonesia ya Bu, saya memang orang Indonesia, saya akui. Tapi seyogyanya kita sudah mulai siap. Nah, bagaimana kita melatih mereka siap? Bagaimana kita melatih mereka mampu mengidentifikasi? Bagaimana kita latih mereka untuk menjalankan, Pak? Yang paling penting ini, yang ketiga. Mereka mampu menjalankan praktek. Sehingga industri begitu melihat, oh iya, dia sudah menjalankan. Bahkan sejak dini, dia diajarkan untuk dagang, Pak, ke travel agent. Jual produk mungkin. Dia ke perusahaan-perusahaan mungkin, Pak, cari CSR segala macam. Begitu lulus, Pak, nggak ada, Pak, yang mau kerja. Pasti mereka akan bikin dan mereka akan punya kelompok. Dan mereka akan meng-hire, Pak, bawahan-bawahannya atau adik-adik kelasnya untuk membantu mereka. Itu menjadi lebih. Jadi kalau Bapak tanya masalah itu, ya jawaban saya adalah bagaimana mereka bisa praktis di setiap semester minimum 1 atau 2. Tapi jujur Pak, kalau 6 bulan kita nggak pakai ilmu ini, biasanya agak sedikit kagok. Nah, supaya nggak kagok berarti kita harus rutin bikinnya, Pak. Nah, bagian pengelolaan ya Pak Rahmat. Ya, menarik. Saya hanya lempar batu. Terus kemudian untuk ACC STP, Pak. Oke. Ya. Nah, jujur, saya pribadi lebih bangga dengan SKKNI. Loh, kenapa? Satu, Pak, ACC STP itu, standar ASEAN, itu adalah merupakan standar mengikuti negara yang berada di bawah di antara 10 negara. Paham ya, Pak ya? Kalau kita anggap Singapura paling atas, di paling bawahnya ada Laos, di tengah-tengah yang nilai 5,6 itu siapa? Indonesia mungkin nilainya 8 atau 7. Masa kita mesti turun standar ke angka 5 sih? Tetaplah kita mengajar dengan SKKNI, walaupun nanti kita akan menimbulkan dengan nomor yang ASEAN. Karena ASEAN itu hanya sebuah kebanggaan, oh ini loh standar ASEAN. Tetapi konten isinya ini loh sebenarnya. Itu sih pengalaman saya mengenai ACC STP, Pak. Dan kalau mau dilihat kiri kanannya hampir mirip lah. Hanya bedanya di ACC STP itu mereka lebih lebih terperinci. Nah, kemudian untuk masalah pemandu lagi, Pak. Mungkin anak-anak Bapak nanti di semester 2, mereka wajib ke Singapura, Pak. Di Singapura, mereka masuk ke Singapura, bukan Auto, Singapura, apa itu namanya. Begitu mereka masuk, di situ ada standing guide. Standing guide itu bisa memaki-maki tamu, Pak. Tapi tamu malah ketawa, nggak ada yang marah. Bagaimana dia memainkan watak, memainkan air muka, bagaimana dia mengambil hati tamu, bagaimana membuat alur. Ini sebenarnya semua adalah sebuah pengajaran. Memang Singapura lebih dulu lebih baik di depan kita. Apakah kita nggak bisa? Kita bisa, Pak. Ingat, yang lebih terkenal dengan adat budaya itu Indonesia loh. Bahkan sekarang mereka yang klaim. Kita sudah kehilangan identitas Indonesianya yang padahal demikian bagus. Nah, ini kembali ke sosiologi, Pak. Jadi sebenarnya budaya Indonesia itu luar biasa. Tepo Saliro. Saya rasa anak SD sekarang udah nggak namanya Tepo Saliro. Mungkin ibu yang punya anak, mungkin ada nggak Bu Tepo Saliro sekarang di anak-anak SD? Enggak. Terus kemudian kita bikin kata-kata, Pak. Tidak boleh mengatakan apa yang berbau tidak di sekolah. Apalagi apa kedengaran dosen.
Saya ingat waktu SD, saya hanya diajarin budi anak yang baik. Budi rajin membantu ibu. Nggak pernah diajarin kalau si Dudi itu suka melawan orang tua. Tapi di buku pelajaran sekarang, si Dudi melawan orang tuanya, suka mencuri. Apakah itu anak yang baik? Ya, Pak. Secara nggak langsung sudah ngajarin, Pak. Udah tersimpan di sini anak-anak. So, sebagai badan pendidikan, kita kembali ke kita, Pak. Ajarkan mereka yang positif, dan positif. Keinginan tamu kita akomodir. Pak, nggak bisa, Pak. Satu hari mesti cuma 2, Pak. Kalau 4, kebanyakan nggak bisa. Ngomong begitu. Baik, Pak. Saya terima usulan Bapak. Bila terjadi sesuatu hal di sana, kemacetan, bagaimana? Oh, nggak bakal macet dah, saya jamin, kata si tamu. Suruh tanda tangan, Pak. Surat pernyataan. Ini yang tidak pernah kita buat. Dan kita latih, Pak, dari sekarang. Kenapa? Si tamu begitu macet, dia komplain apa? Kamu gimana sih? Nggak ngasih tahu dari kemarin, karena nggak ada bukti tertulis, Pak. Betul ya, Bu ya? Sekarang kita sudah mulai ini. Sebenarnya nggak ada perubahan yang akan dilakukan, Pak, sebenarnya. Hanya perbaikan saja. Lebih tertib admin itu aja akan menyelamatkan kita, Pak. Jadi kalau perubahan yang mendasar, saya rasa enggak, cuma tambah praktek-praktek saja. Di setiap semester ditambahkan, sehingga mereka punya jam untuk mengolah. Terus kemudian mereka punya berapa tim, sehingga mereka saling mengisi, saling bergerak. Gitu. Dan mereka punya ini akan mulai terlatih untuk berkreatif. Yang pasti adalah itu, membangun ini. Nah, kalau kembali kepada Mas Menteri yang mengatakan vokasi, Pak, karena sebenarnya anak SMK pun, dulu zamannya STM, SMIP, terus kemudian SMEA, ya Bu ya, mereka diajarkan sesuai ekonomi, terus. Nah, belakangan ini masuk menjadi SMK. Begitu SMK dibuka, banyak yayasan-yayasan hanya mengeduk uang. Dan saya bersyukur UNJ adalah milik pemerintah. Betul ya? Ya, Pak. Nah, sehingga tidak mencari ke sana. Tapi yang dicari adalah pendidikan. Gitu. Nah, pendidikan ini marilah kita buat mereka sesuai sehingga mereka akan menjadi baik. Nah, vokasi dari Mas Menteri ini adalah bagaimana mereka mulai bekerja sejak dini. Jadi cita-cita Bapak tadi sebelum mereka lulus sudah hire, itu pasti, Pak. Bapak bayangin dia ada 3 tahun. Setiap ini bikin kegiatan, secara tidak langsung dia sudah punya branding nama di semester ketiga. Semester keempat mungkin sudah banyak perusahaan yang melirik, Pak. Bahkan sebelum dia lulus pun sudah banyak yang ngetek, Pak. Dia sudah mulai booking. Pak, nanti kalau itu kasih ke saya ya. Kan itu, Pak. So, dengan vokasi udah. ACCSTP-nya udah. Terus kemudian masalah apa tadi? Kurikulum ya, kurang lebih ya itu masukan saya untuk membuat mereka mulai rajin berlatih. Dan itu ditarget, Pak. Jangan kasih tahu, para mahasiswa satu semester mau bikin 2 kegiatan yang enggak. Hari ini Bapak masuk, minggu depan sudah jadi. Dalam seminggu mereka sudah harus tahu. Jadi tertelusur, Pak. Ada batas waktunya. Kalau nggak ada batas waktunya, nanti 6 bulan, baru dia bikin 1, minggu depannya dia bikin 1, dibarengin. Karena sifat anak-anak kita atau sifat orang Indonesia adalah rata-rata malas bergerak. Bukan malas bergerak karena mereka belum pernah melaksanakannya. Mereka nggak tahu, sehingga mereka pikir, nanti aja lah. Kalau kepepet kan masih bisa. Gitu. Nah, budaya ini kita buang, Pak. Terus terang aja, saya baru aja ikut pelatihan master trainer selama 10 hari. Itu saya dihajar, Pak. Dia cuma kasih bimbingan hari pertama itu 2 jam.
kemudian di hari ketiga dibimbing lagi 2 jam, di hari kelima dibimbing lagi 2 jam, semalam dibimbing cuma 1 jam untuk menyetorkan semua apa yang dikerjakan. Artinya apa? Kami disiksa untuk bikin form, itu sebanyak 30 form yang kami harus buat. Dari SKKNI, bikin form, bikin rekaman. Terus kemudian kami juga harus membuat hasil-hasil dari rekaman tersebut yang kami checklist, berarti itu barangnya harus ada. Jadi saya harus mengingat apa yang pernah saya dapat untuk dilampirkan hanya dalam 10 hari, Pak. Dan bimbingannya hanya seperti itu. Yang jadi apa, Pak? Pemahaman kami bisa lebih. Karena kita harus merubah psikomotorik mereka. Apalagi dengan gaya online. Betul ya, Bu ya? Gaya online ini kan merubah psikomotorik, kita bingung, Pak. Tapi dengan begitu, kita punya pemahaman akan berubah. Pasti orang tua komplain. Ini perguruan tinggi mau cari untung doang. Anak saya disuruh kayak begini nih. Nggak bener. Tapi begitu mereka tamat, Pak, komplainan ini akan berubah, Pak. Menjadi pujian. Ya, segala daya upaya, kita namanya juga sini sharing, saya juga hanya sekedar sharing apa yang saya terima, sehingga mungkin ada sedekah dari Bapak akan dikerjakan. Gitu, Pak. Begitu, Pak Rahmat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Rahmat? Oke, Bapak Ibu dipersilahkan tuh, ya. Pak Mangun sudah memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang ingin di-sharingkan ya terkait dengan misalkan bagaimana pemahaman industri di luar. Nanti kan kita menyerap apa yang tadi Pak Mangun sampaikan untuk sekiranya membayangkan kira-kira saya mengajar materi mata kuliah apa, kira-kira materi apa yang perlu saya kembangkan terkait dengan kondisi di luar itu sedang berkembang seperti ini loh gitu. Sehingga kita perlu adanya semacam revitalisasi materi kita. Wah, kayaknya nih seperti ini nih harus mungkin itu coba. Silakan mungkin Bapak Ibu punya hal-hal yang mau disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zainal. Mungkin saya mengawali bertanya kali ya Pak Mangun ya. Boleh, Pak. Pak Mangun, tadi kan saya sangat tertarik Pak, apa yang Bapak sampaikan ini, saya coba menyimpulkan bahwa perlunya sebuah project based learning lah, gitu. Project based learning dan case based learning. Jadi ini mungkin teman-teman yang masukan yang berharga dari Pak Mangun bahwa kita mulai memetakan mata kuliah itu berdasar dengan metode project based learning dan case based learning. Nah, terkait dengan itu Pak Mangun, kita ini kan mungkin memang lebih banyak terjun di dunia akademisi, Pak. Ya. Tidak tercampur dengan industri gitu ya, praktisi. Kira-kira Pak Mangun bisa nggak digambarkan perubahan skill, knowledge, attitude yang dibutuhkan di industri di era misalnya di era 90-an 2000 sampai sekarang, dan mungkin yang bisa juga diprediksikan ke depan. Skill apa sih yang harus dan wajib dimiliki untuk menjawab tantangan ke depan di era digital 4.0 atau bahkan menyambut ke 5.0 misalnya. Seperti itu, Pak. Dan kaitan dengan tourism ini. Baik, Pak. Jadi apa sebenarnya kalau untuk knowledge mungkin mereka bisa baca ya Pak, literatur banyak ya. Skill yang dibutuhkan karena prinsipnya kami di pariwisata ini adalah dasarnya adalah service excellence. Dasarnya adalah melayani. Dasarnya pertama adalah yaitu melayani, kedua adalah memenuhi kebutuhan wisatawan. Apa saja sih kebutuhan wisatawan? Dari zaman ke zaman saya rasa nggak berubah, nggak bergeser terlalu jauh, Pak. Kenapa nggak bergeser terlalu jauh? Mereka tetap menginginkan rasa aman, aman dari bahaya, aman dari copet, aman dari sakit. Terus kemudian tertib, kemana-mana mereka mendapatkan hal yang tertib, tidak perlu sampai rebutan. Terus kemudian bersih, dapat masuk restoran itu sudah kalau sekolah itu terakreditasi ya. Terus kemudian dia bersih seperti nggak ada kucing, nggak ada
nggak ada apa namanya laler, ya kan. Terus kemudian dia aman, tertib, sejuk. Sejuk ini dalam arti kata bukan hanya sekedar alamnya sejuk, tapi apa yang dilihat itu menyejukkan hati dan bisa membuat dia selalu tenang, ya. Terus sejuk, indah dilihat. Kalau bersih kan indah dilihat, ya. Ya, bersih, rapi itu indah dilihat. Terakhir ini ramah, Pak. Ramah bukan dari apa dasar karena gue ada maunya, bukan. Tapi ramah emang dasar dari hati. Terus kemudian terakhir adalah si wisatawan itu membawa kenangan. Sehingga pelajaran hospitality kesatu di dalam pariwisata, yaitu Sabta Pesona, ini sebenarnya bukanlah milik Indonesia, bukan milik saya sebagai anggota HPI, bukan milik saya sebagai anggota IPLA, tapi ini milik seluruh umat di dunia, Pak. Sehingga simbolnya oleh Pak Yop Ave dan Susilo Sudarman digambarkan matahari yang bersinar dan yaitu kehangatan. Jadi kalau kita bisa menjalankan hal-hal ini semua, ada seseorang datang ke rumah kita. Jadi hospitality itu adalah orang datang ke rumah kita dan kita melayani dengan baik. Ibarat kata kita mau ngusir pun harus ngusir dengan kata-kata yang pantas. Nah, penggeseran ini sebenarnya ada, bukannya membaik pada saat ini para remaja kita, tapi mereka semakin menurun di dalam penguasaan hospitality. Kenapa sampai saya tanya tadi, Pak, apakah menurut Bapak ini masih relevan? Karena waktu 3 minggu yang lalu, Pak, saya mengajar di tempat yang sama, di tempat ini juga, di hotel ini juga. Saya ditanya, apakah Sabta Pesona itu masih relevan? Saya cuma sebutkan poin ke-1 aman. Apakah Bapak kalau pergi kemana-mana nggak mau aman? Jadi sebenarnya kebangkitan roh daripada pariwisata ini paling penting, Pak. Karena manusia tanpa roh, mungkin Bapak pernah lihat, Pak, yaitu zombie. Ya, kalau film silat gitu-gitu tuh. Nah, mereka bisa berbuat apa? Jadi intinya adalah, makanya saya bilang kita buat mereka berkreativitas sehingga akan menimbulkan inovasi. Itu yang pertama. Kedua, knowledge itu kalau kita menggambarkan mereka dengan hanya SOP dan langkah kerja terus, Pak. Yang bisa menjalankan seperti itu pada saat ini hanya robot, Pak. Sehingga orang-orang Eropa itu lebih suka menggunakan robot daripada manusia. Kenapa? Orang-orang luar banyak yang mencabut investasinya dari Indonesia dan dibawa ke luar negeri. Karena orang Indonesia tidak pernah mau seperti robot. Bahasa kerennya gitu, Pak. Tidak pernah mau melaksanakan SOP. Karena dia merasa ini tanahnya. Tuntutannya banyak. Nah, pada saat SOP ini kemudian dikasih nyawa, apa yang terjadi, Pak? Dia bekerja dengan bagus, dia bisa melayani dengan bagus. Mau sampai nanti dunia 6.0 pun nggak ada masalah, Pak. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Karena mereka hanya aplikatif sebenarnya. Yang kita harus ingat adalah semakin canggih. Bahkan sekarang ada VR ya, Pak. Bapak bisa ke Niagara. Wah, pakai ini. Wah, asik.